ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمات al-akhwat wal ummahat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan lagi kajian yang sudah rutin kita laksanakan di setiap siang Jumat dengan membahas kitab Akhta' Az-Zawjain, kesalahan dari para suami dan istri, yang mana kita memulai dengan kesalahan-kesalahan suami dan kita sudah sampai di pertemuan terakhir kita membahas kesalahan yang ke-15 dari kesalahan suami ketika dia hidup bersama istrinya. Dan yang kita bahas adalah buku yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamd, yang mana di buku ini beliau kumpulkan sebagian dari kesalahan suami, demikian pula sebagian dari kesalahan istri. Dan indahnya adalah beliau berikan jalan keluar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan beliau sudah ingatkan di awal, bukan berarti kesalahan-kesalahan ini semuanya ada pada suami kita. Sebagaimana bukan berarti kalau nanti pembahasan kesalahan istri, semua kesalahan itu ada pada istri kita. Bukan berarti seperti itu. Tetapi ini min akhta', termasuk di antara kesalahan. Yang kadang suami jatuh di dalamnya. Dan kadang juga ada suami tidak jatuh di dalam kesalahan itu. Tapi ini kesalahan terjadi, semuanya disebutkan tentunya supaya diobati dan diberikan jalan keluar, serta ya diberikan obat, karena penyakit itu harus diobati agar supaya kita hidup di atas dunia ini
dalam kebaikan, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang beliau sebutkan dari kesalahan suami, di antaranya nomor 16. Kata beliau, as-sadis asyara su'ul asyarah ma'az zaujah. Ini sebenarnya bisa masuk semua kesalahan dari 1 sampai 15. Itu buruknya hubungan si suami bersama istrinya, buruknya perilakunya, buruknya akhlaknya. Kata beliau, faminal azwaji man yusi asyaratu zaujatihi. Di antara suami ada yang sangat buruk ya pergaulannya dengan istrinya. Fala yura'i masyairaha. Kada ada suami tidak perhatikan perasaan istrinya. Pokoknya dia hanya bertindak apa yang ingin dia lakukan. Tidak memperhatikan ini apakah cocok dengan istrinya atau tidak. Wala yubali fi idaiha. Tidak perhatian, tidak peduli dalam menyakitinya. Wala yu'amiluha bima yaktadihi husnul isyrah. Dia tidak perlakukan istrinya sesuai dengan apa yang menunjukkan indahnya pergaulannya bersama istrinya. Wa adabil muru'ah, dan adab ya kehormatan yang dijaga, citra dirinya. Wa qad madha fima marra min faqaratin min faqarat syai'un min madhahiri su'ul asyrah. Beliau katakan karena ini semua sebenarnya yang telah lewat itu masuk di sini. Telah lewat kata beliau banyak poin sedikit dari apa yang nampak dari suami kalau itu adalah su'ul isyrah, buruk ya hubungannya, pergaulannya dengan istrinya. Wa min dzalika aidha, termasuk sudah lewat banyak tapi termasuk juga adalah yang belum disinggung, anna minar rijali man yatazayyan linnas bil labaqah wal basyashah. Di antara orang suami ada yang berhias diri di hadapan manusia dengan ya wajah yang senang, ceria. Walaupun dia susah tapi dia nampakkan kepada orang dia adalah orang yang ceria, orang yang baik. Wahalawatul lisan, orang yang indah ucapannya. Tapi faidang qalabi ila ahli, kalau dia kembali ke rumahnya, bada faddon qalidha, dia menampakkan dia adalah orang yang kasar, kaku, keras, penuh dengan kemarahan. Abisul wajh, muram wajahnya. Dia bermuka masam kalau masuk ke keluarganya. Kalau di sahabat-sahabatnya, Masya Allah, ceria, penuh dengan senyum. Kalau kembali ke istrinya, bermuka masam. Sakiludzil, ya, berat bawaannya. Ya, seperti orang yang sudah sangat letih, capek. Iya, itu di antara orang seperti itu. Ini termasuk su'ul isyrah, buruk mempergauli istri. Sama teman ceria, tapi sama istri bermuka masam. Keras, kaku. Itu di antara orang. Tidak semua orang seperti itu. Tapi kata Syekh,
minar rijal min litab'id. Sebagian orang seperti itu, sebagian suami seperti itu. Wa minar rijal la ya'bahu bimuhadatsati zaujatih. Masya Allah. Di antara orang, di antara suami, ada yang tidak peduli dengan cerita istrinya. Istrinya kadang mendapatkan sesuatu, dia mau cerita. Dia tidak peduli. Istrinya cerita. Fayuqati'uha idza tahaddathat. Jika istrinya cerita, langsung dia putus. Di antara suami seperti itu. Dia tidak mendengar istrinya cerita. Ini ternyata akhlak yang buruk antara suami istri. Au yatasyagal anha bi qiraati kitabin au jaridah. Kalau sekarang lain lagi kesibukannya. Atau kadang dia sibuk dari istrinya dengan membaca kitab atau baca koran. Au bi mukalamati hatifiyah, atau dengan bicara di HP. Wah, ini masalah. Atau sekarang ya orang sibuk Facebook, nonton YouTube, ya, WA. Lebih parah lagi, sibuk main game. Ada istrinya di sampingnya tapi sibuk main game. Sebagaimana dikeluhkan oleh sebagian istri. Ini tentunya sangat salah, bukan lagi kesalahan. Baca kitab saja, kalau istri butuh dia mau cerita, kita harus berhenti. Dengarkan istrinya. Apalagi main game. Apalagi sebagian istri mengeluh, katanya suaminya main game sampai tengah malam, sampai akhir malam, dibangunkan sholat subuh, tidak bisa bangun. Kenapa? Main game. Ini sudah mengantarkan kepada hal yang diharamkan. Tidak dibolehkan seperti itu. Baca kitab saja, tidak boleh kalau memang istri membutuhkan. Iya. Au bil isyahah bil wajah anha, atau dengan ya memalingkan wajah darinya. Au ijalatin nadar yamnatan wa yusra, atau kadang sebagian orang sibuk memandang ke kiri dan kanan padahal ada istri di depan. Dia lebih sibuk memandang istrinya orang daripada istrinya sendiri. Iya. Terus sebagian orang juga kadang terlaluan. Dia bilang ke istrinya, cantiknya itu. Masya Allah. Dia tidak menjaga perasaan istri. Ini namanya su'ul asyrah. Buruk dalam kehidupan bersama istri. Dia la yura'i masyairaha. Dia tidak menjaga perasaan istrinya. Bagaimana caranya istrinya orang dibilang cantik? Istrinya sendiri gimana? Iya. Ini masalah. Iya. Ini termasuk kesalahan. Termasuk kesalahan. Wa min dzalika ayyastakhiffa bihadithiha. Ini lebih parah lagi. Di antara juga termasuk kesalahan adalah di sini. Buruk dalam hidup bersama istri adalah dia menganggap sepele cerita istrinya itu. Padahal iya dia tidak punya teman cerita. Kecuali suami. Iya dia seharian urus anak, rumah. Pulang suaminya, dia mau cerita sesuatu tentang apa yang terjadi di rumah, tentang anak, gimana rumah, apa yang dibuat, diatur. Oh dia istrinya, suaminya tidak dengar. Dianggap menyibukkan saja. Tidak boleh. Au yubadir bi ikmalihi idza bada'at bih. Kadang sebagian orang, sebagian suami, dia langsung sempurnakan kalau istrinya baru mulai. Baru istrinya cerita, langsung bilang, oh iya pernah Jiku dengar itu. Kan namanya perempuan, kadang dia sudah cerita, dia cerita lagi, dia sudah lupa kalau dia pernah cerita sama suaminya. Jadi dia kadang satu cerita itu dia ulang 5 kali, 6 kali. Pokoknya kalau ada lagi kejadian, cerita lagi. Itu lagi nak ulang. Jadi kadang ada suami tidak mendengarkan, langsung dia putus.
Oh sudah mi pernah ku dengar itu. Langsung padahal istrinya bercerita itu kan kebahagiaan juga. Dan itu nanti saya akan ingatkan. Itu ternyata haknya. Haknya istri kita mendengarkan ceritanya. Haknya istri kita mendengarkan ceritanya. Iya kan? Jadi ini ada laki-laki, ada suami seperti itu. Yubadi bi ikmalihi idza bada'at bih. Dia langsung ingin selesaikan cerita istrinya kalau baru dia mulai. Au ayyakuma anha qabla ikmalihi. Oh ini juga harus diperhatikan. Ada sebagian suami, istrinya masih cerita dia langsung pergi. Langsung pergi. Oh enggak boleh seperti itu. Kalau sudah selesai, baru pergi. Bahkan walaupun kita mau keluar. Kita mau keluar bekerja nih. Istri kita masih cerita. Ada ceritanya. Jangan langsung bilang, Assalamualaikum, pergi kak dulu. Enggak, dengarkan dulu. Enggak lari itu pekerjaan. Iya kan? Walaupun nanti di sisi lain, istri juga harus memperhatikan suaminya. Tapi ini kesalahan suami. Iya. Ini dia berdiri sebelum istrinya selesai cerita. Au yusari ila takdibiha idza taraqat sam'au bihadithin lam ya'lafah. Atau dia kadang langsung segera mendustakannya. Ah, salah itu. Salah itu. Dusta itu. Langsung segera begitu. Apabila dia hal itu masuk di pendengarannya tentang suatu cerita, dia tidak biasa dengar itu. Tidak. Dengarkan saja dulu, nanti kalau memang sudah selesai ternyata salah, baru bilang, jangan langsung bilang, salah itu. Nah, itu termasuk buruk dalam bergaul bersama istri. Bergaul bersama istri. Beliau sebutkan banyak hal di sini. Karena ini sebenarnya masalahnya umum. Beliau sebutkan hal-hal yang buruk. Seperti di antara yang beliau sebutkan adalah istrinya sudah siapkan makanan satu piring untuk berdua. Dia pergi pisahkan piringnya. Terus dia pergi makan bersendiri. Itu termasuk kesalahan. Nah, tidak ada masalah seorang itu makan sama istrinya satu piring. Tidak ada masalahnya. Bahkan tidak ada masalah kalau saling menyuap. Tidak ada masalah. Bukan aib. Iya. Demikian pula di antara yang beliau juga sebutkan adalah ya dia tidak ya bercanda sama istrinya. Ini yang beliau katakan di sini, wa minar rijal man la yumazih zaujatahul batta. Di antara suami ada yang tidak bercanda dengan istrinya selama-lamanya. Pokoknya tidak ada bercanda. Iya, padahal nanti akan beliau sebutkan Rasulullah, Masya Allah. Iya, itu orang yang beliau bercanda juga sama istrinya. Padahal beliau Nabi, beliau Rasul Allah. Ini termasuk kesalahan. Iya. Bahkan kata beliau warubbama addal mizah munafian lil hikmati wal muru'ah. Bahkan di antara suami ada mengatakan, kalau saya bercanda itu tidak menjaga kehormatanku, tidak menjaga kemuliaanku. Ini dia apakah lebih mulia daripada Nabi? Ini termasuk kesalahan. Termasuk kesalahan. Beliau akan sebutkan sebentar. Makanya beliau ingatkan setelah beliau menyebutkan banyak kesalahan ini. Beliau katakan, famin haqqi zauja ala zaujiha. Termasuk hak istri terhadap suaminya. Ayyuhsina isrotaha. Bahwa seorang suami harus bagus, baik dalam menggauli istrinya. Bercerita dengannya, ya, bermain dengannya, bercanda dengannya, harus baik. Ya, fayahassu inda liqaiha, mazihuha wa yuda'ibuha. Masya Allah. Ya,
Ketika bertemu dengannya, dia berwajah ceria. Dia bercanda dengannya, dia bermain-main dengannya. Tatiban liqalbiha, supaya hatinya itu senang. Iya. Wa inasan laha fi wihdatiha. Supaya juga dia merasa nyaman dalam kesendiriannya. Kan dia sudah ditinggal, kita sudah bawa dia dari rumahnya, pisahkan dari saudara-saudarinya, bapak ibunya. Kita bawa ke tempat yang dia tidak ada yang dikenal. Orang tua kita dia tidak kenal sebelumnya. Ibu bapak kita tidak kenal. Ada saudari kita tidak kenal. Dia sendiri. Apalagi kita tidak bawa ke rumah. Kita ke rumah sendiri. Iya kan? Kalau kita juga tidak bagus dalam bergaul dengannya. Kan tidak bahagia. Perempuan istri itu. Wa isy'arun laha bimakanatiha min nafsih. Dan itu juga untuk memberikan kesadaran, kesan bagaimana kedudukan istri itu terhadap si suami. Karena kalau kita dengar ceritanya, dia merasa dihargai. Oh saya dianggap. Saya dianggap. Iya. Wa qurbiha min qalbihi. Dia akan merasa bahwa saya ini dekat sekali dengan hati suamiku. Dia akan merasa seperti itu. Makanya beliau katakan wa min husnil muasyarah ayyatini zauj bimuhadatsati zaujati. Di antara indah pergaulan si suami dengan istrinya adalah seorang suami perhatian dengan cerita istrinya. Dia perhatian dengan cerita istrinya. Dengan cara apa? Fayusgilaha idza tahaddatsat. Dia mendengarkannya ketika istrinya bercerita. Wa yadharul inaya bihadithiha. Dia nampakkan perhatian terhadap ceritanya. Fala yatasyaghal anha. Dia tidak sibukkan dirinya dari istrinya. Tidak main HP, baca kitab, baca koran. Ya, tidak. Istrinya cerita, dia dengar. Dia dengar. Wala yakumu qabla an tukmila hadithaha. Kalau memang mau pergi, dia tidak pergi. Kecuali setelah istri selesaikan ceritanya. Selesaikan ceritanya. Illa ba'da idniha. Bahkan kecuali setelah izinnya. Kalau istri izinkan untuk pergi, selesai ceritanya, kita pergi. Baru kita berangkat kerja misalnya. Fadzalika min kamalil adab. Masya Allah. Ternyata itu adalah termasuk kesempurnaan adab. Itu termasuk kesempurnaan adab. Ma'akulli ahadin. Bahkan itu sebenarnya bersama setiap orang. Bukan hanya bersama istri. Makanya kata beliau, fakaifa bizauja. Kita bagaimana kalau ada teman kita, dia lagi cerita langsung kita pergi. Apa perasaannya? Kan begitu. Dia lagi mau cerita langsung kita putus. Pernah bisa dengar itu? Wah. Dan gimana perasaan teman tak ini? Teman tak? Baru mau mulai, langsung kita bilang, pernah bisa dengar itu. Walaupun pernah didengar, kalau itu kawan kita dengar lagi. Iya, kita dengar lagi. Walaupun berulang. Karena kadang itu cerita berulang karena kejadiannya berulang. Ada munasabah, ada kecocokan sehingga dia ulang ceritanya. Dia ulang ceritanya ini sama setiap orang. Iya kan? Demikian pula tadi, bagaimana kalau ada teman kita cerita, lagi cerita. Kita merasa aneh mendengar, langsung kita bilang tanpa kita dengar sampai selesai. Dusta. Salah. Paham kan? Ini setiap orang begitu, sama orang. Kata beliau, fakaifa bizauja. Bagaimana dengan istri? Wahya min ahakin nasi bil bir. Dia adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Sama orang lain saja, dia cerita kita dengar. Ya kan? Walaupun hanya dengan bilang, iya, iya, oh, begitu saja. Dia cerita aja, oh iya. Itu kan orang sudah merasa apa? Dihargai kan?
Bagaimana lagi ini istri? Orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya. Ya kan? Setelah kedua orang tua kita. Karena ketika Nabi ditanya, siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Nabi bilang ibumu. Ibumu, bapakmu. Setelah itu orang yang paling dekat denganmu. Istrimu. Iya. Ini Masya Allah. Lihat. Yurwa an Ibn Abbas. Belum menukil dari para ulama. Yurwa an Ibn Abbas. Diriwayatkan dari Ibn Abbas. Radiyallahu ta'ala anhuma. Radiyallahu ta'ala anhuma. Annahu qol. Beliau berkata. Li jalisi alaihi salah. Teman dudukku. Teman duduk saja ini. Bukan istri. Teman dudukku. Maka dia punya hak terhadapku 3 perkara. Ini antum perhatikan. Ini faedah bisa kita pakai juga di tempat lain. Kalau saya punya teman duduk, maka dia punya hak terhadap saya 3 perkara. Apalagi ini teman duduk kita siang dan malam. Kata beliau apa itu? An armiyahu bitorofai ida akbal. Pertama, saya pandang ketika dia datang kepadaku. Itu hak pertama. Ada teman kita datang kepada kita, haknya kita lihat kedatangannya. Kita hadapkan muka kita, pandang dia datang. Iya kan? Karena kadang dia senyum, ketika kita tidak lihat kan kita tidak bisa balas senyumnya. Nanti ada lagi perasaannya. Tidak lihat kak. Tidak senyum miseng. Ada lagi masalah. Akhirnya muncul persangkaan buruk yang banyak. Jadi supaya hilang itu semua. Kalau dia datang, pandang. Itu hak pertama kata Ibn Abbas. Hak kedua, wa an wasi'alahu fil majlis idza jalas. Saya berikan kelapangan di tempat duduk kalau dia mau duduk. Dipersilakan. Tafadhol, duduk di sini. Iya? Iya kan? Para ulama kita kadang dia bangun dari tempat duduknya suruh duduk tamunya, temannya. Iya, bukan berdiri karena tamunya, tapi dia lapangkan tempat duduknya. Dia persilakan untuk duduk. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an asgi ilahi ida tahaddath. Dan saya mendengarkannya kalau dia bercerita. Dia datang kita lihat, dia mau duduk kita persilakan. Dan kalau dia cerita, kita dengarkan. Itu haknya. Ini setiap orang ini seperti itu. Ada orang datang kepada kita, kita lihat. Mau duduk kita persilakan duduk. Kalau dia bercerita kita dengar. Ini 3 hak kata Ibn Abbas. Wa qala Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an. Berkata Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an. Salasatun la amalluhum. Masya Allah. Ada 3 orang, saya tidak akan merasa bosan terhadap mereka. Bayangkan, dia tidak bosan terhadap ini. Kalau antum melihat sebentar, siapa ini? Jalisi ma fahimanni. Teman dudukku, tapi dia tidak paham terhadapku. Oh ini tidak boleh merasa bosan. Walaupun dia tidak paham terhadap kita tidak boleh bosan terhadapnya. Ya kan? Ini teman duduk umum. Watau bi masa taroni. Pakaianku yang tidak bisa menutupku. Ini saya tidak akan bosan untuk kalau sudah naik lagi, tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi. Paham kan? Diperbaiki lagi kalau tersingkap. Kan kadang kalau pakaian tidak cukup, ya menutup aurat, kadang kita tidak sadar. Tapi kalau bilang saya tidak akan bosan dari sini. Poin kita yang paling pertama. Yang kedua dan ketiga itu masalah lain. Wadabati ma hamalatni. Demikian pula kendaraanku yang tidak mampu ya membawaku. Yang penting bagi kita adalah yang pertama. Teman duduk saja yang tidak paham terhadap kita tidak boleh bosan padanya. Apalagi memang orang yang sepaham. Kalau kita cerita nyambung. Kalau kita cerita nyambung. Nah apalagi istri. Dia sudah serahkan luar dalamnya untuk kita. Masa dia bercerita kita enggak
dengarkan malah kita bosan mendengar ceritanya. Wa qala Ibnu Juraij an Atha rahimahumullah. Berkata Ibnu Juraij dari Atha rahimahumullah, "Innar rajul la yuhadditsani bil hadithi fa ansitu lahu ka'anni lam asma'uhu wa qad sami'tuhu min qabl." Yulad. Masya Allah. Kata Atha rahimahullah, ada seorang bercerita kepadaku dengan sebuah cerita. Ada seorang menyampaikan kepadaku sebuah hadis. Saya mendengarkannya seakan-akan saya belum pernah mendengarkannya. Padahal saya sudah mendengarnya sebelum dia lahir. Wah, yang bercerita itu tadi belum lahir atau sudah pernah dengar itu hadis. Tapi dia mendengarnya seakan-akan belum pernah dengar. Nah, teman, kalau orang bercerita, orang menyampaikan sesuatu, dengar. Bukan dari adab dia bilang, karena itu saya dengar. Atau malah bercerita lagi sama teman yang lain. Ini juga biasa disebutkan di adab majelis. Kan ada orang biasanya kalau dia sudah kajian seperti itu, sudah pernah, dia malah sibuk bercerita dengan temannya. Dia bilang, pernah ini saya dengar dari Ustadz Fulan. Begitu dia. Tidak boleh, lihat Atha. Lihat Atha. Ini hadis, dia sudah pernah dengar. Bahkan sebelum lahirnya itu orang yang bercerita. Tapi apa yang dia lakukan? Dia diam, dengar, seakan-akan dia belum pernah dengar. Padahal dia telah mendengarnya. Bahkan darinya sebelum orang itu lahir. Masya Allah. Ini semua bersama orang lain ini. Iya kan? Bahkan ini atau ini bersama orang yang baru. Bagaimana dia? Adabnya. Tetap dia dengar ceritanya. Nah bagaimana lagi kalau orang yang hidup dengan kita. Ini Masya Allah. Wa qala Ibnu Abdul Bar. Dan berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Wa min su'il adapil majafil mujalasah. Anta koto ala jalisik hadithahu. Masya Allah. Termasuk buruknya adab. Termasuk jeleknya adab kita. Dalam bermajelis. Kalau kita putus atas teman duduk kita. Ceritanya. Dia lagi menyampaikan sesuatu. Langsung kita putus. Iya langsung kita putus. Dia belum minta untuk kita sampaikan sesuatu. Belum. Dia lagi cerita langsung bilang. Enggak begitu. Enggak. Itu su'ul adab. Biasa biarkan dulu dia habis. Nanti kalau dia minta silakan. Kalau yang lain misalnya punya pandangan. Baru sampaikan. Karena jelek adab kalau kita langsung putus. Ini orang lain ini. Au. Tadi dia putus. Au tabtadirohu ila tamami mabtada abihi minu khairon kana. Khobaron kana. Atau dia segera untuk menyempurnakan apa yang dia mulai darinya. Khobaron kana. Berita apapun itu yang dia sampaikan. Oh apapun dia cerita. Oh iya saya pernah dengar itu begini. Dia tidak tunggu temannya cerita. Dia mau cepat selesaikan. Tidak boleh. Nah, ini masalah. Ya. Khobaron kana apakah itu berita biasa? Au syi'ron. Atau itu apalagi itu bait syair. Nah ini masalah. Bait syair. Tatimulahul bait alladhi ba'da bih. Dia mulai baca bait syairnya langsung dia sempurnakan. Dia nampakkan kalau dia lebih hafal. Iya. Turihi annaka ahfad minhu lahumin. Kamu memperlihatkan bahwasanya kamu lebih hafal daripada dia. Fahada goyatun fi su'il majalisah. Fi su'il mujalasah. Ini adalah puncak dari keburukan adab dalam bermajelis. Bal yajibu antusgi ilai. Bahkan wajib kamu arahkan pendengaranmu kepadanya. Ka'annaka lam tasma'ahu qat illa min
Seakan-akan kamu belum pernah dengar kecuali darinya. Padahal kamu pernah dengar. Tapi karena adab, kamu mendengarnya. Seakan-akan belum pernah dengar. Ini Masya Allah. Ini secara umum. Kata beliau ini secara umum. Ma'kuli'at. Maka beliau katakan tadi. Beliau bilang tadi. Fakaifa bizaujah. Wahya min ahakin nasi bil bir. Ini kan ma'kuli'at. Yang sebelumnya tadi ma'kuli'at. Bagaimana itu lagi dengan istri? Dia orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya. Dia adalah orang yang paling berhak kita berbuat baik kepadanya. Tentunya lebih ya daripada itu. Wa min husnil isyrah ayyal zama zauj ma'a zaujati husnul khuluq. Termasuk bagusnya pergaulan suami istri. Seorang suami selalu bersama istrinya dengan akhlak yang bagus. Wakaful adha, ya, menahan hal-hal yang menyakiti, wahtimalihi, dan memberikan udur yang baik kepadanya. Ya, ala alla yasil dzalika ilal muwafaqah bittiba'i hawaha. Tapi belum ingatkan, hanya saja ingatkan, karena kadang juga istri kalau kita seperti itu terus, dia malah melampaui batas. Makanya boleh ingatkan, tentunya Allah yasil dalika, hal itu tidak sampai kepada apa? Al-muwafaqah bittiba'i hawaha. Tidak sampai kita terus sepakat dengannya sampai mengikuti hawa nafsu si istri. Tidak boleh juga seperti itu. Kalau istri bercerita kita dengar. Tapi kalau kesalahan nanti kita bilang salah kalau seperti itu. Jangan sampai kita dengarkan walaupun itu dosa, walaupun itu maksiat. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Ya. Ila haddin yufsidu khuluqaha. Bahkan kebatasan yang akan merusak akhlaknya. Tidak boleh. Seperti itu tidak boleh dibiarkan. Ya kan? Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khaira. Fa innahunna khuliqna min dila'in. Ya. Nasihatkan perempuan itu dengan baik. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu indahab tatukimuhu kasartah. Kalau antum langsung pergi meluruskannya maka itu tulang akan patah. Tapi kalau kamu juga tinggalkan, biarkan dia tetap salah, maka akan bengkok terus kata Nabi SAW. Maka caranya adalah kalau dia melakukan hal yang baik, hargai, hormati, dengarkan ceritanya. Tapi kalau salah, luruskan. Jangan sampai dia melampaui batas. Jangan sampai dia melampaui batas. Kemudian juga belum ingatkan, ya belum ingatkan di bawah, summa in ro'a min zaujatihi ba'da ma la yurdihi. Kemudian kalau dia melihat dari istrinya apa sebagian perkara yang membuatnya tidak senang, tidak ridho, karena kan istri juga manusia, bisa salah, kurang. Makanya boleh ingatkan, kemudian kalau dia melihat dari istrinya sebagian perkara yang dia tidak senang, mimma la yamassul syaraf wal 'ard wad din, dari apa-apa yang tidak menjaga kemuliaan, kehormatan dan agama, fa alaihi ayadhkura min ila janibi dzalika sifatin ukhra. Ada terjadi kesalahan. Ini tidak cocok dengan kemuliaannya seorang perempuan. Ini tidak cocok dengan agamanya. Kita lihat kesalahannya. Maka kata beliau, harus fa'alaihi, wajib baginya untuk mengingat, menyebutkan sisi yang lain, sifat yang lain, tu'jibuhu, yang dia senangi, minha, dari istrinya itu. Fayaj'alu dzalika bimanzilatil ma'alladzi yutfi'un nar. Jadikan perbuatan baiknya ini di sisi lain sama dengan air yang akan memadamkan api. Kita sebagai suami misalnya marah, karena ini salah. Jangan sampai kesalahan ini membuat kita marah besar kepada istri. Ya kan? Sampai kepada misalnya memukulnya, mengusirnya atau bahkan menceraikannya. Tidak.
ingat juga sisi kebaikan yang lain. Sebab hal itu bisa memadamkan ini yang buruk. Memadamkan itu keburukannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraku mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Kalau memang dia tidak senang dengan akhlaknya, maka dia akan ridho terhadap akhlaknya yang lain. Memang dia kurang dari sisi ini. Misalnya orangnya cerewet. Semuanya dia mau bicarakan, mau urus. Ya kan? Kita tidak senang itu. Pikirkan akhlaknya yang lain. Dia telah masakan kita, bersih rumah kita. Ya kan? Dia telah berhias untuk kita. Telah mensetrikakan baju kita. Itu disebutkan, diingat. Nah, ini Masya Allah. Iya. Qala Nawawi rahimahullah fi syarihil hadits. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika belum mensyarah hadits ini. Ketika belum mensyarah hadits tadi. Yang bagi alla yubghidha li'annahu in wujida fiha khuluqan yakrahu. Wujida fiha khuluqan mardiyan bi an takuna syarishah al-khuluq lakinnaha dayyinah misalnya. Au jamilah misalnya, au afifah, au rafiqah bihi, au nahwu dzalik. Itu sepantasnya seorang suami kalau ada dia dapati dari istrinya hal yang tidak menyenangkan, maka jangan dia benci istrinya. Karena pasti ada dia dapati akhlak yang dia benci, tapi dia dapat juga akhlak yang dia ridhoi. Misalnya, ya, akhlaknya jelek, tapi orangnya agamaan. Rajin sholat, dia jaga sholat 5 waktunya, dia puasa kalau datang Ramadan. Pokoknya dia orangnya agama. Memang buruk akhlaknya, tapi dayinah, punya agama. Oh jamilah, bisa saja akhlaknya mungkin kurang bagus tapi cantik, berarti ada kebaikan. Iya kan? Cantik. Au afifah, dia jaga kehormatannya. Au rafiqah, atau dia Masya Allah. Iya, dia selalu menemani. Kalau suaminya butuh. Atau yang semisalnya. Dan beliau katakan. Walaqad kana hayatu Rasulillah. Ini kan perkataan-perkataan salah. Dan sungguh. Telah ada pada kehidupan Rasulullah. Bersama keluarganya ya. Sallallahu alaihi wasallam. Fi baitihi wa baina nisaihi. Di rumahnya dan di antara istrinya. Al-qudwatul hasanah fil mawaddah. Contoh yang baik dalam saling mencintai. Wal muwada'ah. Wal muwatah. Wa tarkul kulpah. Ya kan? Ketika saya berpisah. Ketika berjumpa. Dan mereka meninggalkan berlebih-lebihan. Wabadul ma'unah. Mengerahkan hal yang sifatnya saling membantu. Watibul mu'anasah. Baik dalam hubungan. Wajitina bihajrul qaul. Wamardulah. Dan meninggalkan yang namanya ucapan-ucapan yang tidak bagus. Ucapan-ucapan yang rendah. Itu di kehidupan Nabi SAW. Wahualladhi yakul. Nabilah kita Muhammad SAW bersabda. Akmalul mu'minina imana. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Ahsanuhum akhlaqa. Yang paling bagus akhlaknya. Wahyarukum khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik di antara kalian adalah. Orang yang paling baik terhadap istrinya. Ini kan. Ketika seorang di dalam rumahnya bagus. Maka di luar pasti akan bagus. Tapi masalahnya kalau di luar bagus belum tentu di dalam bagus. Karena kadang ada yang seperti itu yang belum katakan tadi. Makanya standar kebaikan itu adalah di rumah. Adalah yang di rumah.
Wa huwa alladhi yu'rafu min siratihi annahu kana yumazih nisa'ah. Masya Allah. Dialah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yang diketahui dari sejarahnya. Belum bercanda dengan istrinya. Wa yakussu lahunnal qasas. Bercerita kepada istri, menceritakan istrinya cerita-cerita. Wa yastami ila qisasihim. Mendengarkan cerita istrinya. Misalnya dia dengarkan ceritanya istrinya. Bah kami pernah waktu itu hijrah ke Habasyah. Kami melihat di sana. Dia kubur orang solehnya. Dia gambar-gambarnya. Di tempat ibadahnya mereka. Dia dengar. Setelah itu baru katakan. Oh itu buruk. Salah. Mereka itu ketika meninggal orang solehnya. Dia kubur di tempat ibadahnya. Dan dia gambar-gambarnya. Itu mereka orang paling buruk. Jadi setelah dengar, baru dia sampaikan itu salah. Itu salah. Jadi Nabi, belum Nabi. Tapi mendengarkan cerita istrinya. Apalagi kita. Wa kana yusabiku Aisyah. Masya Allah. Ini juga sudah pernah kita sampaikan. Tapi di pembahasan hak suami istri. Di sini boleh singgung adalah Nabi SAW. Dia berlomba lari dengan Aisyah. Dia berlomba lari. Dengan Aisyah. Masya Allah. Wa yuriha al-la'ib fi bahatil masjid. Nabi juga pernah memperlihatkan permainannya orang Habasyah di masjid. Jadi rumah Nabi, Aisyah berdiri menonton, Nabi halangi, Nabi menjadi menjadi penutupnya. Tapi Aisyah tetap lihat permainannya. Laki-laki yang ada di masjid. Iya. Tidak keras. Bilang kalau istrinya Ustadz tidak boleh nonton apa-apa. Iya. Dan sebagian orang kan bertanya. Seperti itu. Ini permainan yang mubah saja. Kan bisa istri nonton. Lihat. Kan begitu. Bisa lihat. Ini Nabi tidak. Belum cuma menutup istrinya. Tapi tidak menutup pandangannya. Sebagian orang kadang bertanya. Karena sebagian suami, jangan ku nonton Ustadz. Seakan-akan kalau istrinya nonton Ustadz, langsung istrinya bilang, nikahkan saja dengan Ustadz itu. Belum tentu. Orang dia nonton cuma mau mendengar ceramah. Iya kan? Ini permainan mubah. Aisyah melihat, menonton. Dan itu pun laki-laki juga. Iya kan? Nabi tidak melarangnya. Nabi cuma menutup Aisyah supaya tidak dilihat oleh orang. Supaya tidak dilihat oleh orang. Nah apalagi itu hal yang baik. Tapi kadang seperti itu. Sebagian orang dia jadikan istrinya pokoknya. Iya. Masya Allah. Nah, ini lihat. Ini uswah hasanah. Nabi berlomba lari dengan Aisyah. Itu pun 2 kali. Dinukil 2 kali belum berlomba lari dengan Nabi. Pertama, Nabi kalah. Nabi kalah. Lomba yang kedua lagi, sudah lama jaraknya, lama sekali jaraknya. Aisyah kalah, Nabi menang. Nabi ketawa, Nabi tertawa dengan itu. Dan beliau katakan, inilah lawannya dulu itu. Dulu kamu menang, sekarang kamu kalah. Ini sudah terbayarkan. Sudah terbayarkan. Ini Masya Allah. Wa yuruhil la'ib fi bahatil masjid. Lain lagi. Setelahnya. Wa yamuddu yadahu. Wa tada'u rijlaha ala katifihi. Ini kan. Dia bentangkan tangannya. Terus. Dia letakkan kakinya. Di atas bahunya Nabi. Masya Allah begitu ya. Padahal Nabi ini. Apalagi kita bilang Ustadz. Apalagi kita bilang ikhwah. Tegang sekali kehidupan. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Istri meletakkan kakinya di paha kita, di badan kita.
bahkan di katib, di pundak. Tidak masalah. Ya, ini yang beliau ingatkan. Intinya beliau katakan wa yatalakhas mimma madha, karena ini hal yang bagus. Tersimpulkan dari apa yang telah lewat. Ayyahrisu zauj ala husnil asyarah. Al-isyrah ma'a zaujati. Seorang suami itu intinya adalah dia harus bersemangat untuk bagus, baik dalam pergaulannya bersama istrinya. Sama orang lain saja dia berusaha bagus, apalagi sama orang yang paling dekat dengannya. Itu kesimpulan. Itu kesimpulan. Ini yang beliau katakan ya dalam poin ke-16 ini. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang poin yang ke-17. Insya Allah. Kalau ada pertanyaan boleh akhwat diajukan. Mungkin tidak ada ya? Silakan. Nah, itu tadi yang saya ingatkan. Kalau itu akan mengantarkan kepada hal yang salah, ya, hal yang tidak benar, maka tadi belum ingatkan setelahnya dinasehat. Ya, setelahnya dinasehati. Untuk bersabar terhadapnya misalnya terkait dengan temannya, sabar saja kalau ada orang begitu. Tidak usah diurus, dinasehat. Kita dengar dulu, jangan langsung menyalahkan. Tidak? Baik, kalau tidak ada, kita tutup, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakum hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.